Baik, kita lanjutkan pembahasan komunikasi interpersonal sebagai sebuah sistem. Jadi, komunikasi interpersonal itu merupakan interaksi interpersonal antara komunikator dengan komunikan, di mana interaksi interpersonal itu digerakkan oleh komponen input yang terdiri dari aturan dan harapan, persepsi dan konsep diri, dan ada produk aktivitas. Jadi produk aktivitas dari komunikasi interpersonal bisa saja sekedar memberikan informasi atau pengetahuan, kemudian melakukan perubahan sikap ataupun mengubah perilaku komunikan. Jadi di bagian input itu terkait dengan internal komunikator, termasuk juga komunikan. Jadi ada aturan, ada harapan, ada persepsi dan konsep diri gitu. Nah, ini yang kemudian dalam deskripsi diri itu berkaitan dengan seluruh yang berkaitan dengan inter dari personal kita. Jadi baik dari segi karakter, emosi, kemudian kriteria, motivasi, itu adalah bagian dari konsep komponen input dalam komunikasi interpersonal sebagai sebuah sistem. Adapun produk dari aktivitas komunikasi interpersonal ini adalah bagian dari apa yang saya bahas sebelumnya. Itu ada fungsi komunikasi yang disebut dengan regulation function gitu. Jadi ada yang namanya aturan, kemudian ketika kita melakukan melakukan komunikasi, itu ada fungsi komunikasi itu adalah memberi pesan, ya. Jadi linking function. Jadi kita saling berinformasi dalam satu jejaring. Itu yang disebut dengan produk dari komunikasi interpersonal sebagai sebuah sistem. Kemudian aturan dan harapan sebagai implikasi dari interaksi personal. Jadi kita pahami bahwa komunikasi itu adalah ilmu umum yang memang pada faktanya, alamiahnya itu terjadi sehari-hari di kehidupan kita. Jadi dalam lingkungan kita itu pasti sudah ada aturan, ada nilai, ada norma, ada etika yang sudah dibangun sejak awal gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi acuan untuk ketertiban interaksi dalam masyarakat. Maka ketika kita melakukan interaksi personal, kita akan hidup dalam berbagai lingkungan yang berbeda-beda gitu. Jadi kita terikat tuh dengan etika, norma, nilai, budaya, kebiasaan dalam kita melakukan interaksi. Nah, makanya pada akhirnya karakter-karakter atau deskripsi konsep diri yang ada pada masing-masing orang itu kadang tidak lepas dari lingkungan yang membentuk dia itu. Jadi Anda yang bisa jadi saat ini berinteraksi dengan pimpinan tentu sudah dikondisikan untuk senantiasa melakukan interaksi secara formal gitu. Tapi kalau misal yang belum bekerja itu interaksinya masih sebatas non formal. Namun ketika kita sudah hidup dalam satu lingkungan kerja, kemudian satu masyarakat ya di suatu tempat, kita terikat dengan etika, nilai dan norma-norma dalam suatu lingkungan tersebut. Itu. Nah, selain itu, tiap individu ketika melakukan interaksi itu berkaitan dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu produk dan input gitu.
Jadi ketika berinteraksi ada input gitu, ada harapan, ada tujuan, keinginan, cita-cita gitu yang dipengaruhi oleh motivasi, pengalaman, dan kepribadian setiap individu. Nah, sehingga ketika melakukan interaksi tentu dia memiliki tujuan-tujuan tertentu gitu bagi dirinya. Tentu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan cita-cita. Nah, sehingga aktivitas komunikasi interpersonal yang dilakukan individu senantiasa terkait dan tergerakkan oleh harapan gitu. Ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh individu ketika dia melakukan interaksi. Nah, sehingga penting untuk dipahami bahwa ketika seseorang berinteraksi, dia dilatar belakangi oleh konsep diri, kemudian dia memiliki tujuan dan dia ingin mendapatkan informasi. Nah, makanya di penjelasan sebelumnya terkait dengan masalah yang ini ya, syarat dari komunikasi interpersonal itu adanya pertukaran pesan. Nah, sehingga ketika seseorang melakukan interaksi dalam satu lingkungannya, maka ada harapan-harapan gitu. Harapannya apa? Ya ingin mendapatkan informasi, ingin mendapatkan pengetahuan, dan itu menjadi input yang menggerakkan individu untuk melakukan komunikasi interpersonal gitu. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kalau ada individu yang tidak melakukan interaksi interpersonal gitu. Jadi dia tidak akan memiliki informasi, kemudian tidak ada harapan-harapan atau tujuan yang terbangun. Itu bahkan cenderung dia membatasi diri, membatasi informasi karena tidak mau melakukan komunikasi interpersonal. Nah, jadi apa yang dia inginkan ini perlu dipandu dengan aturan. Aturannya apa? Ya, etika, nilai-nilai, norma, atau kalau misal seperti di kampus kita terikat dengan aturan-aturan yang ada di kampus. Itu bagaimana seseorang ketika dia ingin mendapatkan informasi. Nah, apa nanti kaitannya dengan konseling kesehatan? Nah, di sini kalau nanti kaitannya dengan konseling kesehatan itu lebih bagaimana kita memahami kriteria diri, konsep diri. Bagaimana kita membangkitkan kemampuan untuk komunikasi kita. Ini bisa dihubungkan dengan lawan komunikasi kita gitu, komunikan. Jadi kita sebagai komunikator harus memiliki kemampuan untuk istilahnya menstimulus lawan komunikasi kita untuk berinteraksi dengan kita gitu. Nanti kalau dalam pembahasan yang lebih luas ya, konseling kesehatan itu adalah upaya untuk membangkitkan kemampuan komunikasi dari lawan bicara yang itu terjadi dari hasil kemampuan komunikasi yang baik oleh komunikator gitu. Maka nanti kalau sudah Anda menyimak materi terkait dengan definisi komunikasi interpersonal, kemudian media komunikasi, saluran-saluran komunikasi di materi yang kedua, itu akan tergambar bahwa dalam kita melakukan komunikasi, salah satu yang mempermudah komunikasi itu adalah saluran atau media komunikasi.